Halo sahabat pembangunan, selamat datang di podcast Bappenas. Di sini kita akan berbagi wawasan, ide, dan inspirasi seputar pembangunan Indonesia. Saya Dimas Tresna Aditya. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah salah satu komoditas perkebunan paling legendaris yang menjadi urat nadi ekonomi rakyat di sepanjang pesisir Nusantara, yaitu kelapa. Hari ini, tantangan di sektor ini tidaklah main-main, mulai dari urusan penuaan pohon di hulu hingga lompatan nilai tambah di hilir. Kabar baiknya, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas kini telah resmi memiliki dan meluncurkan dokumen strategis Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045. Untuk mengupas tuntas arah kebijakan ini, hari ini kita telah kedatangan Ketua Tim Perencanaan dan Percepatan Program Hilirisasi Kelapa, Bapak Sukmo Harsono. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik Mas Kabar Dimas. baik ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. pembangunan untuk seluruh sahabat di tanah air. Baik, terima kasih Pak. Selamat datang Pak Sukmo. Terima kasih telah hadir di acara hari ini. Kita akan berdiskusi Pak. Dan nanti akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak jawab sesuai perspektif Bapak mengenai tema hilirisasi peta jalan hilirisasi ini Pak. Oke. Gitu. Pak Sukmo, Indonesia sejak lama dikenal sebagai raksasa kelapa dunia. Berdasarkan basis data strategis yang tertuang dalam Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 milik Bappenas, Pak. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih Pak real potensi serta posisi komoditas kelapa kita di tingkat global saat ini, Pak? Oke, Mas Dimas. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu tentunya kepada Pak Menteri Bappenas, Profesor Ahmad Pambudi, yang sudah mempercayakan saya sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi Kelapa. Ini bukan sebuah tanggung jawab yang ringan dalam persoalan salah satu program prioritas Presiden, khususnya ketahanan pangan, dan merupakan unggulannya adalah hilirisasi kelapa. Kalau kita bicara tentang kelapa di Indonesia, ini adalah sebuah pohon kehidupan bahasanya Pak Menteri, yang dari ujung sampai akarnya itu semua bermanfaat ya. Dan data yang kita miliki itu memang perkebunan kelapa di Indonesia itu masih semuanya merupakan perkebunan rakyat, belum dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta ataupun BUMN. Dan kurang lebih sekitar 5,3 juta petani yang terlibat di dalam perkebunan kelapa ini secara tradisional. Nah, ini merupakan bukti bahwa kelapa itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kita pernah berjaya pada beberapa periode tahun yang lalu, kelapa kita menjadi sumber produksi terbesar di dunia. Namun harus diingat bahwa ketika kelapa kita dengan produksi kopranya pada saat itu merajai ekspor di seluruh dunia, kita mendapatkan black campaigns bahwa produksi minyak yang dihasilkan dari kelapa itu dianggap tidak baik untuk kesehatan. Dan kemudian permintaan itu turun, masyarakat tidak bergairah lagi untuk mengurusi kelapa, sehingga kemudian produksi kelapa kita turun dan dikalahkan oleh Filipina pada waktu itu. Nah, melihat kondisi ini maka Bappenas berpandangan perlu membuat peta jalan 2025 sampai 2045 bagaimana menata ulang tentang perkelapaan di Indonesia ini. Dan satu yang perlu diingat Mas Dimas, perlu dicatat bahwa kelapa di Indonesia ini pernah diinisiasi oleh Dr. Thames dari Belanda pada tahun 1927, di mana beliau membawa bibit kelapa sebanyak 500 dari Kebun Raya Bogor untuk coba ditanam di berbagai daerah di Indonesia, dan sekaligus 3 tahun kemudian dia mulai membangun balai penelitian tentang kelapa di Sulawesi Utara, dan beberapa waktu yang lalu saya sudah ke sana, namanya Balai Palma. Di sana contoh perkebunan kelapa itu ada. Itulah sedikit tentang kondisi kelapa di Indonesia. Ya.
Baik, berarti ini menjadi, momentum krusial ya Pak untuk berbenah begitu. Betul. Namun, kalau kita membedah isi peta jalan tersebut Pak, Mhm. kira-kira apa saja sih Pak sebenarnya isu struktural atau lampu kuning di lapangan yang saat ini Ya, menjegal, produktivitas kelapa kita Pak? oke. Eee, Akhir-akhir tahun 2024 sampai 2025, kelapa cukup menjadi media darling. Berita di mana-mana ketika harga kelapa itu melonjak sangat tinggi, permintaan impor dari Cina dan Eropa sangat tinggi. Kemudian ini menjadi suatu yang diperhatikan oleh pemerintah karena perusahaan-perusahaan dalam negeri kemudian mulai mengalami gangguan produksi karena pasokan kelapanya banyak diekspor ke luar negeri berupa kelapa bulat kan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah terjadinya permintaan yang sangat besar, baru diketahui bahwa ternyata perkebunan kelapa kita di Indonesia sudah sangat tua. Di samping sangat tua kelapanya, yang kedua juga karena lahan perkebunan kelapa banyak yang rusak terkena abrasi. Misalnya di Indah Gilir itu hampir semua rusak perkebunannya, terutama yang daerah pantai ya. Kemudian penurunan minat masyarakat untuk kemudian menanam kembali itu juga menjadi sangat rendah. Nah, persoalan ini kemudian membuat jumlah lahan perkebunan kelapa kita menjadi turun. Nah, kalau kita lihat sebanyak 756 sampai 90 juta kelapa bulat itu masih diekspor dengan pajak 0%. Artinya dengan kondisi permintaan yang sangat tinggi, kelapa kita diekspor kita tidak mendapatkan nilai tambah. Ya. Disitulah pentingnya kita melakukan hilirisasi, tetapi dengan catatan perbaikan terhadap persoalan perkebunan kelapa kita yang rusak dan kelapa kita yang tua itu harus menjadi perhatian penting. Satu hal yang sering kita lihat dalam bentuk juk itu begini, kalau dulu panen kelapa yang tinggi-tinggi itu kan menggunakan binatang atau menggunakan monyet ya. Sekarang kan oleh dunia nggak boleh lagi mempekerjakan semacam itu. Nah, akhirnya terpaksa kan yang naik orang. Nah, pada kelapanya udah tinggi melengkung. Jadi begitu bunyi buk, ternyata yang jatuh bukan kelapa tapi orangnya yang jatuh. Nah, ini persoalan kelapa tua kita udah semacam itu harus mendapat perhatian. Itu diantaranya masalah kita. Oke, berarti, untuk merespon tingginya angka tanaman tua tersebut, pada waktu itu Kementerian Pertanian atau, Kementan telah mencanangkan Pak, Mhm. program, peremajaan kelapa secara masif di berbagai daerah. Nah, namun di lapangan kabarnya muncul tantangan baru yang terkait penyediaan benih. Ini saya ingin tahu Pak, dan sahabat pembangunan juga ingin tahu, apa sih Pak kendala utamanya terkait, dinamika seperti ini? Ya, sahabat pembangunan dikarenakan tadi itu kelapa itu merupakan bentuk perkebunan rakyat, maka rakyat itu sekedar menanam kelapa saja. Dia tidak mempersiapkan atau memilih mana dari sekian banyak pohon kelapa itu yang menghasilkan varietas unggul sehingga menjadi sumber benih dan itu tidak diperhatikan. Nah, ketika kemudian permintaan kelapa sangat tinggi, kemudian kita kalah dengan negara Filipina, kita baru tergopoh-gopoh ingin melakukan replanting yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian. Harapan untuk menanam kelapa yang sangat luas itu tidak diimbangi dengan jumlah bibit yang tersedia. Bibit dalam artian bibit yang tersertifikasi, yang memang diambil dari pohon induk pilihan, jenis varietasnya jelas, kemudian urutannya juga sangat jelas. Kalau sekedar kelapa tua saja bisa kita tanam tumbuh, tetapi proyeksi nanti berbuahnya tidak sesuai dengan harapan. Saya sering menyampaikan dalam beberapa kesempatan, kalau replanting ini tidak ditangani dengan benar dan kemudian memaksakan diri menanam ribuan kelapa tetapi tidak menggunakan bibit unggulan, maka yang terjadi dalam waktu 5 sampai 6 tahun yang akan datang, hasil yang dipanen tidak akan sesuai. Dan akhirnya kita bisa terjadi yang namanya war coconut, artinya perang kelapa. Kelapa kita akan hilang dari pasar dan kita bisa menjadi negara importir kelapa. Ini tidak boleh terjadi. Maka pemilihan jenis-jenis bibit unggulan seperti Sri Gemilang, kemudian jenis-jenis bibitnya misalnya kalau dari Kebumen itu ungkat-ungkat atau apa namanya saya agak lupa, kemudian ada juga dari Bali itu memiliki bibit-bibit unggul. Nah, ini harus segera dikelola dengan baik oleh pemerintah menjadi sumber bibit yang harus segera didistribusikan ke kalangan petani. Baik, berarti disinilah
pentingnya integrasi kebijakan ya Pak Betul terkait sekali. peta jalan seperti Ya. ini. Mm-mm. Nah, lalu bagaimana sih Pak peran spesifik Bappenas melalui peta jalan hilirisasi kelapa 2025-2045 ini Mm. yang baru ini dalam mengurai benang kusut di Mm-mm. hulu dan hilir tersebut itu Mm-mm. bagaimana Pak cara mengatasinya seperti itu? Ya, kita tidak menganggap bahwa Bappenas tahu segala-galanya. Ya. Tapi semua orang tahu bahwa Bappenas adalah pusat perencanaan yang sangat baik. Ya. Diisi oleh orang-orang yang memiliki keilmuan yang sangat hebat, latar belakang yang sangat kuat. Salah satunya tentunya di bidang hilirisasi kelapa, persoalan dari hulu sampai hilir. Bappenas memiliki pandangan bahwa dari hulu sampai hilir ini harus dikelola dengan baik. Harus ada satu pedoman yang digunakan oleh semua pihak. Tentunya tanpa paksaan, tetapi ini setidaknya menjadi roadmap bahwa kalau kita mau membenahi sektor kelapa, ini loh kami punya perencanaan yang baik. Nah, tolong perencanaan baik ini digunakan oleh kementerian lembaga lain setidaknya menjadi guiding. Bahwa inilah yang seharusnya dilakukan. Dan itu yang kita buat peta hilirisasi kelapa 2025 sampai 45. Harapan saya karena Satgas Hilirisasi Kelapa ini anggotanya lintas kementerian, kemudian semua stakeholder tentang kelapa, jadi ada rumah kelapa, ada dewan kelapa, ada sahabat kelapa, ada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam himpunan pengusaha kelapa, kemudian juga ada para aktivis. Harapan saya kalau semua fokus kepada peta jalan hilirisasi yang dibuat oleh Bappenas, maka capaian kita, harapan kita akan program replanting, kemudian kesejahteraan petani, kemudian nilai tambah yang didapatkan dari produksi kelapa kita akan tercapai karena semua merujuk pada satu tujuan yang sama. Tapi kalau memaksakan diri tetap semua jalan dengan caranya masing-masing, ya itulah yang saya khawatirkan. Salah satunya adalah kegagalan replanting tadi. Dan pembinaan terhadap UMKM khususnya berbagai macam hasil produk itu akan tidak terkontrol dengan baik. Baik. Berarti ini ada keterkaitan penyediaan benih tadi ya Pak? Betul sekali. Berarti Bappenas harus gencar mendorong konsep market driven agriculture Pak. Nah, di mana jenis benih yang ditanam petani ini harus klop dengan kebutuhan pasar industri Pak. Betul. Betul begitu ya Pak? Betul. Nah, ini bagaimana sih Pak cara peta jalan ini untuk memetakan jenis kelapa tersebut Pak? Oke. Di Balai Palma yang di Manado itu ada berbagai macam jenis bibit kelapa yang diambil dari seluruh Indonesia. Dan kalau orang awam, sahabat pembangunan, melihat seolah-olah kelapa itu semua sama. Padahal berbeda-beda. Ya. Ketika kita belah, satu sisi ada yang airnya banyak, airnya dikit. Ada yang dagingnya tebal, dagingnya tipis. Kemudian masa panennya lebih awal ataupun lama. Kalaupun kita sama-sama melihat misalnya coconut meat-nya atau dagingnya itu tebal, belum tentu juga dia memiliki santan yang sangat tinggi. Nah, sebaliknya ada yang kemudian dagingnya tipis tapi memiliki santan yang sangat tinggi. Dan jenis bibit kelapa yang semacam ini tersebar di seluruh Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Ya harus kita udah memetakan. Kalau ada investor ingin masuk ke Indonesia, dia ingin membangun perusahaan, misalnya membuat olahan daging kelapa menjadi misalnya menjadi kelapa parut atau menjadi desiccated coconut, atau dia ingin mengolah menjadi santan, maka dengan peta jalan ini, dengan perencanaan yang baik ini, kita akan mengatakan sebaiknya Bapak investasi di Provinsi A. Karena Provinsi A ini memiliki perkebunan kelapa dengan jenis karakter kelapa sesuai yang Anda butuhkan. Sebaliknya kalau ada investor yang ingin hanya mengambil airnya saja, maka kita arahkan Bapak harus masuk di kabupaten ini, provinsi ini, karena di sini jenis kelapanya airnya banyak, tetapi dagingnya tidak terlalu memiliki nilai tambah, sehingga dia tidak sia-sia di situ berinvestasi karena airnya banyak. Nah, fungsi dari Satgas Hilirisasi Kelapa adalah mengkoordinir ini dengan potensi-potensi daerah. Kita menjelaskan kepada mereka berdasarkan balai penelitian tadi, sebaiknya provinsi Anda lebih concern kepada jenis kelapa ini. Kemudian investor yang akan kita bawa adalah investor yang berjenis seperti yang ada di kelapa yang Anda butuhkan. Nah, ini harapan kita semacam itu. Walaupun jenisnya ada kelapa dalam, ada kelapa genja, ada kelapa hibrida.
jenisnya banyak sekali, bahkan saya katakan tadi yang asli dari Indonesia. Nah, inilah yang apa namanya menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus dipetakan, dan seharusnya tahun ini Satgas Hilirisasi Kelapa Bappenas sudah bisa membuat pemetaan ini semestinya. Semestinya, Pak. Ya. Ya, ini juga mungkin bagi teman-teman sahabat pembangunan, seharusnya konsep hilirisasi, integrasi dan ekonomi sirkular ini tentunya menjadi menu utama, Pak, Ya. dalam peta jalan milik Bappenas ini. Dan satu persatu pertanyaan tadi sudah dijawab dan dijelaskan oleh Pak Sukmo. Nah, berikutnya ini kira-kira Pak boleh digambarkan Pak secara konkret gitu Pak. Seperti apa sih Pak bentuk pemanfaatan zero waste dari pohon industri kelapa ini, dan bagaimana Pak hal tersebut bisa menekan ongkos logistik Pak, tentunya ini yang sangat menjadi tantangan begitu Pak selama industri ini berjalan Pak. Bagaimana Pak? Oke, saya ingin ambil contoh tempurung kelapa. Ada 2 perusahaan pengolah tempurung kelapa menjadi briket arang atau ziza. Itu ada di Ciamis, Batok arangnya itu datang dari luar Jawa, karena memang sumbernya dari sana kan. Kos produksinya sangat tinggi, sehingga mengakibatkan kemudian harga arangnya menjadi mahal. Tapi disitulah pusat arang yang terbaik, artinya mendapatkan suplai arang yang terbaik kan itu. Nah ini persoalan harga. Tetapi karena briket sisa kita itu sangat bagus. Ciri-ciri briket bagus itu apa sih? Satu, asapnya putih. Kemudian hidupnya lama arangnya itu. Itu yang dicari kan itu. Nah, ini merupakan salah satu contoh bagaimana memanfaatkan batok kelapa untuk menjadi briket ya. Kemudian serabut kelapa bisa jadi coco fiber, bisa menjadi coco mesh, coco coir lock, atau jadi istilahnya bahan buat matras dan lain-lain. Nah, ini juga perusahaan pengolahannya itu ada di Jawa. Sementara produksinya serabutnya di luar Jawa itu dibuang-buang. Iya. Nah, untuk membawa ke Jawa itu juga perlu biaya logistik yang sangat tinggi. Itu juga berpengaruh kepada harga jual nanti. Nah, kemudian air kelapa di luar Jawa dibuang-buang, tidak dimanfaatkan. Jadi mereka yang membuat kopra, mereka yang membuat kelapa, beberapa produksi kelapa itu di tingkat petani airnya dibuang. Padahal ini sudah diolah bisa menjadi nata de coco. Sudah banyak dilakukan pelatihan kepada masyarakat untuk mengolah air kelapa menjadi nata de coco. Tapi karena nata de coco ini menimbulkan bau dalam produksinya, banyak masyarakat tidak berminat untuk menjalankannya. Ini contoh persoalan juga di lain soal transportasi ya. Nah, kemudian kalau kita olah menjadi minyak atau menjadi yang lain-lain, itu saya kira produksinya sudah pabrikan ya, sudah sangat besar, dan itu yang kita harapkan mereka mau mendekat ke tempat pusat produksinya. Lantas bagaimana cara mendorong dan memotong biaya produksi? Ya. Satgas Hilirisasi Bappenas melalui Pak Menteri memesankan agar kita membuat sebuah ide bagaimana mengoptimalkan produksi itu dalam suatu kawasan, sehingga kita merancang yang namanya kawasan industri kelapa strategis atau kawasan industri kelapa terpadu. Maunya kita menyiapkan lahan yang sangat luas, kemudian itu menjadi PSN. Kemudian di situ menjadi satu rangkaian dari mulai yang memproduksi daging kelapa, memproduksi santan, memproduksi nata de coco, memanfaatkan serabutnya, kemudian memanfaatkan arangnya dan semua itu dalam satu kawasan industri kelapa terpadu. Itu yang kita harapkan, dan beberapa tempat kita coba tawarkan, misalnya ada di Riau, kita tawarkan ada di Sulawesi Tengah, kita coba tawarkan di Maluku, supaya ini menjadi cara untuk menekan kos daripada produksi kalau mereka tersebar di seluruh wilayah. Itu salah satunya. Tetapi kan ini menjadi ngeri kalau replantingnya gagal. Kalau replanting gagal, maka ini hanya menjadi sebuah target aja yang tidak terlaksana. Dari hulu sampai hilir harus keperbiakan pemerintah harus ada. Dari hulu pembenahan kebijakan terhadap kelapa harus ada. Nah, kalau kemudian infrastruktur, saya kira agak-agak cukup sulit kita bicara infrastruktur. Kenapa? Karena kelapa itu kan habitatnya tumbuhnya di rawa, kemudian di pinggir pantai. Usia kelapa itu sudah sangat tua, setua usia pemilik kelapanya.
Jadi udah tua-tua semuanya. Yang punya tua, kelapanya juga tua. Saya yakin akan timbul semangat baru dari anak-anak muda untuk kemudian menanam kelapa.